Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah menata perjalanan kehidupan kita dengan penataan yang sebaik-baiknya. Allah memberikan kepada kita ketentuan, Allah memberikan kepada kita petunjuk, dan Allah memberikan kepada kita peristiwa-peristiwa yang agar menyadarkan kepada kita pada berbagai hal yang memalingkan dan melalaikan. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan pada hari keempat Ramadan ini menjadi hari yang kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik keyakinan kita, menjadi lebih baik ibadah kita, menjadi lebih baik amalan-amalan kita, menjadi lebih baik kemanfaatan-kemanfaatan yang kita tebarkan di sekeliling kita. Dan semoga dengan itu Allah selalu memberikan peluang-peluang bagi kita pada kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Kaum muslimin yang berbahagia, ada banyak cara, strategi yang harus kita lakukan, harus kita ketahui, sehingga akan memudahkan cara kita untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa menata amalan-amalan, sehingga di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang kita menjadi lebih matang dalam menentukan amal-amal yang bisa kita lakukan. Para alim ulama menyarankan kepada kita, ketika kita kepingin menjadi lebih baik, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mengukur kadar manfaat sebelum berbuat. Sesungguhnya sangat wajar bagi manusia mempunyai keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru dan mempunyai keinginan-keinginan untuk berkreasi dalam setiap amal kehidupannya. Namun bagian-bagian yang perlu diperhatikan, pastikan bahwa apa-apa yang akan kita lakukan memang mempunyai kemanfaatan, terutama kemanfaatan dunia yang lebih luas dan mendapatkan nilai akhirat yang tinggi. Maka yang pertama, pastikan bahwa hal itu ada perintahnya. Amalan itu memang berada dalam perintah-perintah yang diberikan Allah pada kita, atau paling tidak berada pada larangan. Banyak hal-hal yang kadang tidak secara tekstual diperintahkan, tetapi itu merupakan hal yang baik, dan tidak ada larangan atasnya. Yang kedua, bagaimanapun keadaan kita, siapapun kita, maka akan lebih matang kepribadian kita kalau kita tetap berguru. Berguru adalah sebuah proses penajaman akal, perluasan pengetahuan, pendalaman ilmu, dan perbaikan diri yang tidak mengenal waktu. Gurulah yang kemudian akan bisa memberitahukan berbagai hal dari kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita pun akan bisa melangkah setahap demi setahap dengan peningkatan yang baik.
banyak sekali orang yang berilmu tanpa guru, maka tidak akan bisa melakukan banyak hal dengan lebih teratur. Kenapa? Karena memang guru itu menjadi bagian yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur atau sebab ya kita bisa bermuhasabah dengan berbagai ilmu yang kita punya. Kenapa? Karena standar ilmu ya itu bukan banyaknya, seperti orang mengatakan orang banyak tahu belum tentu berilmu. Karena sesungguhnya orang yang berilmu adalah orang yang selalu berubah ya, sikap-sikapnya, berubah tindakan-tindakannya karena berkembang berdasarkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan. Dan perkembangan sikap seseorang itu membutuhkan orang lain untuk menilai sejauh mana dampak kematangan dari sikap-sikap itu. Ada juga disampaikan oleh seorang ulama, barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah kezuhudannya terhadap dunia, maka tidak ada yang bertambah untuknya melainkan ia semakin jauh dari Allah. Demikianlah kehidupan seseorang yang harus dia bertanggungjawabkan kepada Allah, sehingga membutuhkan orang lain untuk membimbing. Demikian juga para nabi, para sahabat, tabi'in, salafus soleh, mereka semua dibimbing oleh seorang guru. Yang ketiga, melakukan sesuatu sesuai dengan kekhasan kita masing-masing. Setiap manusia diciptakan Allah dengan berbagai keunikan, kekhasan dari masing-masing, dan kemudian akan berdampak pada kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda. Artinya, setiap orang punya sisi istimewa yang tidak dimiliki oleh orang lain, sebagai sebuah potensi untuk bisa berbuat, berprestasi, dan berkontribusi. Untuk itulah maka ribuan dan jutaan amal yang diperintahkan, yang dicontohkan ya, kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, kita akan mengambil sesuai dengan apa yang menjadi kekhasan kita. Contoh ya, hal yang sederhana yang dilakukan oleh sahabat Bilal, bahwa beliau tidak pernah putus atau tidak pernah batal dalam wudhunya agar bisa mengkondisikan kesucian hatinya. Namun tentu saja itu tidak bisa diambil, dicontoh oleh para wanita, apalagi dia masih dalam keadaan menstruasi. Kenapa? Ya karena ada waktu yang dia najis ya, batal ya, untuk berada pada kondisi yang suci itu. Sehingga kita pun tidak, para wanita pun yang masih subur ya, itu tidak bisa mengambil itu. Ada lagi orang yang diciptakan ya oleh Allah dalam keadaan kurang, buta ya, dihilangkan penglihatannya. Namun ternyata banyak sekali hal yang ditunjukkan Allah kepada kita, bahwa dengan kekurangan-kekurangan itu mereka punya banyak kelebihan. Di samping ketajaman mata hati ya, mereka kemudian punya azam yang lebih kuat, dan faktanya orang-orang yang oleh Allah diambil penglihatannya itu tetap bisa membaca Al-Quran, bahkan menghafalkannya. Banyak hal yang harus kita temukan dalam diri kita ya, karena memang Allah itu menciptakan sudah dengan penyelesaiannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, berbuatlah kalian
Karena setiap orang telah dimudahkan untuk mengerjakan apa yang diciptakan untuknya. Yang selanjutnya, yang keempat, jangan menyusahkan diri sendiri. Kehidupan ini sesungguhnya telah diciptakan dan disiapkan oleh Allah dengan sempurna. Lalu diciptakan pula untuknya aturan-aturan dan rambu-rambu untuk diikuti atau untuk dihindari, agar kehidupan kita berjalan dengan baik. Namun banyak hal yang diinginkan oleh manusia, itu menjadikan hal-hal yang harusnya sederhana itu menjadi menyulitkan. Salah satu contoh adalah Al-Quran. Di bulan yang mulia ini, kita disuruh berdekat-dekatan dengan Quran. Karena memang bagian rahmat yang besar, bagian berkah, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak, itu satu terletak kepada wa yuqimus shalah, menegakkan sholat, ya, kemudian berzikir. Dan Al-Quran itu termasuk bagian zikir yang paling tinggi. Disebutkan dalam sebuah ayat, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Untuk itulah ketika seseorang itu mempunyai keinginan yang besar, dan keinginan itu biasanya dipadu atau melampaui, ya, melampaui perintah, artinya masih ada keinginan-keinginan manusiawi yang diikutkan di dalamnya, ya, maka dia akan menjadi tergesa-gesa, akan menjadikan bagian-bagian kepingin mendapatkan bagian yang lebih banyak, bahkan kepingin semua, ya, kebaikan itu diambilnya. Namun itu akan menyusahkan. Kenapa? Karena memang kebaikan yang banyak itu tidak akan bisa diambil serta-merta dalam satu waktu. Dan kebaikan yang banyak itu oleh Allah ditebarkan dan kemudian diberikan, direzekikan kepada siapa-siapa yang berhak atasnya. Ya, maka kalau kita berlebihan, ya, itu juga akan setan akan membawa kita atau menambahkan kepada niatan kita niatan-niatan duniawi, ya, sehingga kemudian seolah-olah kemudian kita bisa berkembang dan menjadi orang yang paling bisa, ya. Dan sejak itulah kemudian akan dihilangkan dari hati kita ketenangan, ya, dan kebahagiaan yang terhadap amal yang kita lakukan. Salah satu ciri khas orang yang tergesa-gesa memiliki semua, itu dia tidak pernah puas dengan amal-amal yang dilakukannya. Sementara orang-orang yang berada dalam tindakan istiqomah itu selalu berbahagia terhadap setiap amal yang dilakukan, sekecil apapun amal itu. Yang nomor 5, ya, terakhir, pilihlah teman pendamping yang baik. Kenapa? Karena tabiat manusia itu cenderung lemah, ya, mudah berkeluh kesah. Sehingga ketika kemudian ada beberapa masalah dan kesulitan yang memang selalu dihadirkan Allah kepada kita agar menjadi pengasah jiwa, maka akan sangat bagus dan akan sangat beruntung orang-orang yang mendapatkan pendamping atau teman berbagi. Karena teman berbagi yang baik adalah teman yang dia percaya kepada kita, mau berkorban, ya, melalui jalan dalam suka dan duka, dan selalu mendorong kepada kita untuk berbuat baik, meningkatkan kebaikan. Nah, untuk itu marilah, ya, kita selalu meniatkan perubahan-perubahan dalam perjalanan kehidupan kita. Termasuk
bulan Ramadan ini. Bulan ini disediakan waktu ya agar kita bisa berubah hati kita untuk bersegera condong pada kebaikan, berubah cara berpikir kita ya agar fokus ya untuk melakukan hal-hal yang punya nilai dan punya kemanfaatan, berubah suasana produktivitas amal kita. Maka sering dinasihatkan kita disuruh menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan. Tentu saja berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Berusaha untuk tetap berjaga atau bergantian berjaga agar seluruh rahmat dan kebaikan yang dicurahkan Allah ke bumi sampai kepada kita dan bisa kita pertahankan sehingga akan memberikan kemudahan dan keberkahan di masa-masa yang akan datang. Fastabiqul khairat, al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.